Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Bukhari SPDI, guru Bahasa Arab di MTS Al-Kenaniyah, Jakarta Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 8 MTS Al-Kenaniyah Jakarta Timur dengan model pembelajaran PJBL, materi al-mihnah, dan maharoh kitabah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah. Alhamdulillah. Mada darsul al-an? Darsul al-an al-lughatul arabiyyah. Baik, al-lughatul arabiyyah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa seperti biasanya. Berdoa dipimpin oleh siapa? Ketua kelas. Man Raisatul Masuk. Oke. Silakan dipimpin doa. Tamir jaman. Tamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina irfataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir wa la tu'assir kita min bil khairi ajma'in rabbi ta'min bil khairi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Aina tasyrul qudur. Saya absen satu persatu. Ataya Nabila Az-Zahra Maria Dalila Tira Dinda Mahalani Faika Danian Aura Nurfa Isna Sulaiman Nadira Salsabila Marido. Baik, Marido ya. Sakit apa? Biasa ya. Nafiatul Khairiyah Zahra Nabila Rubina Aniken Sadika Maulidiyah Siti Rubi Afina Akhiran Sazia Maliha. Kulum hadirah illa Nadira Marido. Baik. Pada hari ini kita akan belajar dengan materi al-mihnah. Apa artinya al-mihnah? Apa? Profesi atau pekerjaan. Lalu apa tujuan kita atau motivasi kita belajar bahasa Arab? Buat apa sih kita capek belajar bahasa Arab? Apa di antara kalian
motivasi kalian belajar bahasa Arab? Aurelia, Madelia, apa motivasinya? Memahami Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Madelia, motivasi untuk belajar bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Subhanallah, luar biasa sekali. Jadi untuk memahami Al-Quran dan hadis agar tidak hanya mengandalkan terjemahan, jadi bisa membaca Al-Quran, kitab-kitab gundul yang lainnya juga kitab kuning, kitab gundul bisa dibaca, dipahami dengan baik, terutama Al-Quran dan hadis. Itu sangat penting. Jadi memahami agama itu secara utuh, secara sepenuhnya. Yang lain apa motivasinya? Zara Nabila, apa motivasinya? Agar bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Agar berkomunikasi bahasa Arab. Bagus sekali. Ini motivasinya. Motivasi Nabila tadi agar bisa berkomunikasi berbahasa Arab dengan baik, dengan lancar. Terutama kita yang beragama Islam, khususnya kita apalagi yang beragama Islam. Jadi kebanyakan dari mulai ibadah juga berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, komunikasi ketika nanti kita pergi haji atau pergi umroh, kita mampu berkomunikasi berbahasa Arab. Luar biasa, hebat sekali. Menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang ada pada diri kita adalah cinta tanah air, yang mana cinta tanah air adalah merupakan bagian daripada iman. Hubbul waton binal iman, ada pepatah demikian. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Apalah ulama terkenal. Maka dari itu, mari sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar, saya minta cek kembali kerapihan kalian. Kalau masih ada sampah di sekitar kalian harap diambil. Sudah, tidak ada sampah, samping kanan, kiri, depan, belakang, oke bagus. Kemudian kelengkapan alat belajarnya, siapkan buku tulis, buku paket, kamus, dan lain sebagainya. Persiapkan. Kerapihan juga sudah ya. Oke, bagus. Terima kasih. Biar kompak, biar fokus, kita mau ice breaking dulu. Siap ice breaking? Siap. Begini ice breakingnya. Kanan bahasa Arabnya apa? Yuna. Kalau kiri? Yusra. Yuna. Kiri? Yusra. Jadi ketika saya bilang Yumna, maka angkat tangannya Kanan.
Saya bilang Yusra, angkat tangannya. Kiri. Siap? Siap. Oke. Kita mulai. Yumna, Yusra, Yumna, Yumna. Oke. Yusra, Yusra, Yumna, Yusra, Yumna, Yumna, Yumna. Yusra, Yusra, Yusra. Yumna, Yusra, Yumna. Yusra, Yusra, Yumna. Oke. Anak-anak, tujuan dalam kegiatan pembelajaran hari ini bisa kita lihat pada slide, yaitu peserta didik mampu memahami dan menggunakan bahasa Arab sederhana secara bermakna dalam konteks al-mihnah atau profesi. Kemudian peserta didik mampu memahami, mengenali, dan menggunakan mufradat yang berkaitan sebagai profesi, tempat kerja, serta tugas profesi dalam kehidupan sehari-hari, secara lisan maupun tertulis. Perlu diketahui bahwa pelajaran adalah dengan model PJBL atau Project Based Learning. Apa itu PJBL? Project Based kegiatan pembelajaran yang berfokus pada sebuah proyek atau produk. Nanti akan saya kasih tugas proyek membuat mufradat yang dibentuk model flip seperti ini nantinya. Ini adalah dan proyek kali membuat flipbook atau mufradat seperti yang akan saya pandu. Selanjutnya, dari kegiatan PJBL ini kan kosakata profesi dengan memahami makna kosakata seksual melalui gambar dan deskripsi sederhana serta menyusun kalimat sederhana dan cita-cita sesuai pola kalimat yang dipelajari sebagai latihan kitabah atau latihan menulis. Kita sudah membahas, masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Apa? Masih ingat? Profesi alminah, tetapi dengan maharoh yang berbeda. Pada minggu lalu kita sudah membahas masih dengan materi alminah, tapi dengan maharohnya yang berbeda. Kalau minggu kemarin itu kita bahas maharoh qiraah. Pada hari ini kita akan belajar dengan maharoh atau keterampilan kitabah menulis. Berkaitan dengan al-mihnah atau profesi, tentu sering kali terdengar di telinga kita. Ketika kita mendengar kata al-mihnah atau profesi atau pekerjaan, apa yang terlintas di benak atau di pikiran kalian? Apa yang terlintas di benak atau pikiran kalian ketika mendengar kata pekerjaan? Pekerjaan apa? Apa saja yang ada di sekitar kalian? Ketika siapapun itu, orang tua, om, tante, tetangga, pekerjaannya apa? Yang kalian tahu? Ada yang jadi guru, ada lagi? Ada yang polisi. Siapa yang jadi polisi? Saudara kamu? Abang kamu? Om? Omnya polisi. Hebat. Ada lagi? Apalagi dokter? Ada yang pernah lihat dokter? Lihat di mana? Di mana? Oh, bukan saudaranya atau siapa yang jadi dokternya ya? Apapun semua jenis pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia. Tentu pekerjaan orang itu pasti berbeda. Gak harus sama. Semua apabila dijalani ditekuni dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, maka akan menjadi penghasil sumber penghasilan dan juga sebagai ladang amal. Karena sejatinya orang bekerja adalah sedang beribadah untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, keluarganya, untuk memenuhi segala
kali ini adalah al-mihnah. Yang artinya apa artinya? Profesi atau pekerjaan. Setiap orang pasti memiliki pekerjaan, apapun itu pekerjaannya. Semua pekerjaan adalah baik dan mulia apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur. Kemudian perhatikan di layar kosakata profesi. Mulai dari mudarrisun. Kalian bisa ulangi mudarrisun. Tabibun. Fallahun. Tajirun. Syurriyun. Muhandisun. Oke. Nah, cukup, lanjut. Anak-anak, mari kita saksikan video tentang kosakata atau mufradat tentang al-mihnah atau profesi. Silakan simak baik-baik. Dan wal khobar. Baiklah, kita mulai dengan dulu yaitu al-mufradat atau di sini kita akan mempelajari Selanjutnya kita
bisa. Seperti itu ya. Jadi Muhammad bisa. Paham? Ya. Kerjanya sudah bagus, kosakatanya sudah bisa, mampu menguasai, tapi tulisannya sedikit kurang mengerti. Tapi nggak apa-apa. Terus buat dirinya. Lebih semangat lagi, sepertinya udah ada yang agak kurang fokus, ada yang ngantuk, biar biar fokus lagi, biar fresh lagi, kita menyanyi lagu bahasa Arab yang seperti biasa kita nyanyikan. Oke, siap? Ya. Saya Dina ya lagunya ya. 1, 2, 3. Hayya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bahan-bahan yang kalian harus kerjakan. Kalau tadi buktinya silakan gunting yang bagian garis arsir. Garis arsirnya silakan digunting. Guntingnya sobek mana? Oke. Jadi sambil saya pandu, jadi gunting yang bagian arsir Naya. Terus gunting nih. Yang ini yang halaman kedua jangan, halaman pertamanya aja. Gunting potong ini, guntingnya. Ayo cepat, ya, jangan coba. Ya, potong pinggirnya aja. Jadi dari setiap di dalam setiap roda itu ada foto profesi. Jika dibuka nantinya terdapat bahasa Arab dari profesi itu. Kalian tulis, misalkan nelayan. Di sini ada gambar seorang nelayan. Nah, nanti jika dibuka halaman klipnya, maka akan terlihat bahasa Arab daripada nelayan itu. Apa bahasa Arab nelayan? Nelayan misalnya apa? Soyadun. Soyadun nelayan, tulis di. Kemudian di lembar yang kedua ditulis tempat kerjanya. Dokter, misalkan tabibun, dokter tempat kerjanya di mana? Rumah sakit. Rumah sakit bahasanya apa? Taruh di situ di belakang gambar dokter. Paham ya? Silakan dikerjakan. Ini namanya, nah itu. Nanti yang tengahnya jelek. Ini ada. Ya. Ya, tuh. Tangannya begini lah. Ini proses menggunting melipatnya. Ya. Mengguntingnya.
Syaratnya sama tempatnya terus sama tugasnya. Satu kan ada setiap kelompok itu dapat 3 bahan. Yang pertama produk untuk profesi atau minat atau profesinya. Juga kedua tugas untuk membuat tempat kerjanya. Dan boleh jelaskan kalau polisi kerjanya di mana, kalau pilot kerjanya di mana. Yang ketiga, tugasnya atau kerjaannya apa? Misalkan petani tugasnya apa atau kerjaannya apa? Tulis di baliknya. Mudah. Itu punya tempat kerja ya itu. Benar yang ditanyakan? Ayo semangat bikin proyeknya. Ini adalah proyek kalian. Karena model pembelajaran kita adalah PJBL atau Project Based Learning. Kegiatan pembelajaran yang berfokus pada proyek. Jadi kalian dituntut untuk membuat proyek atau membuat produk. Apa produknya? Ya ini produknya adalah produk. Setiap jawabannya muncul bahasa Arab, bahasa Arabnya, bahasa Arab dari masing-masing profesi. Kemudian jika dibuka lagi ada tempat kerjanya, dan selanjutnya yang ketiga pekerjaan atau tugas dari setiap profesi itu sendiri. Paham ya? Ya semangat. Sudah cukup isu ya? Ya? Semangat. Oke, Dem. Ayo dikerjain.
Tobakun itu juru masak, tapi kalau memasak bahasa Arabnya ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu nggak? Bahasa Arabnya tobako, yang buku bil madinya tobako, bil mudorenya yang buku artinya memasak atau sedang memasak. Ada lagi yang lain? Tanya di sini ada lagi? Nggak ada cukup. Paham ya? Nah, selanjutnya ada yang lain? Ada yang tanya lagi? Ya, Pak. Siapa itu Dinda? Oke, Dinda, silakan. Pertanyaannya apa? Oh, oke. Kenapa Tobiban tadi dibaca fathaten atau dibaca nasab? Kenapa demikian? Kenapa tadi seperti contoh di kalimat uridu an akuna tobiban? Begitu kalimatnya ya. Harus videonya. Saya kasih contohnya tadi. Uridu an akuna tobiban. Kenapa harus dibaca fathaten atau nasab? Kenapa? Tadi yang ditanyakan oleh Linda, kenapa dibaca fathaten atau nasab? Kenapa harus dibaca nasab? Karena obat daripada kana. Akunu ini memiliki obat. Obatnya dibaca nasab. Jadi tobiban. Paham tidak? Yang lain paham? Oke, baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi? Paham semuanya belum? Oke, paham belum? Oke, baik. Teman-teman sekalian, sampai di akhir pelajaran hari ini, alhamdulillah berjalan lancar. Lalu apa refleksi daripada kegiatan belajar dari awal sampai akhir ini? Kalian dapat apa sih atau kesannya apa? Apa saja? Silakan. Siapa? Oh, ya terus. Oke, jadi semakin banyak kosakata yang dihafal dan bahasa Arabnya. Oke, bagus. Yang lain? Yang lain apa? Belajar ini seru. Serunya di mana? Nyanyi-nyanyi. Oke, ice breaking ada lagi? Ice breakingnya dibanyakin. Oke, nanti pertemuan selanjutnya akan kita banyakin biar happy, biar seru ya, biar semangat, jangan ngantuk. Ada lagi yang lain? Nyanyinya kurang banyak. Mau lagu apa? Oke, nanti kita usahakan untuk kedepannya kita cari lagu-lagu yang lebih variatif lagi. Biar kenapa suka nyanyi ya? Nyanyi. Ayuhan Tirmidha jami'an, sekarang kita sudah berada di akhir pelajaran pada hari ini. Dari semua materi yang sudah disampaikan, dimulai dari kosakata mufradat, tugas pribadi dan tugas kelompok, semuanya berjalan dengan lancar alhamdulillah. Nah, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi, tapi itu tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar bahasa Arab. Adapun selanjutnya di akhir ini kita dituntut untuk merefleksikan pembelajaran dari mulai awal sampai terakhir. Apa yang sekiranya bagi kalian yang bisa didapatkan dapat pelajaran apa saja sih pada hari ini yang paling berkesan? Kesannya apa pelajaran hari ini? Satu orang. Apa kesannya? Apa kesannya? Satu itu. Oke, karena kita sudah berada di akhir kegiatan belajar